Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alia dengan NIM S1I1240015. Saya akan menjelaskan materi sistem operasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu sistem operasi. Nah, sistem operasi atau yang bisa kita singkat dengan SO adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer, seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, SO ini juga berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat komputer. Dia itu menyediakan lingkungan kerja yang terorganisir dan memungkinkan pengoperasian yang efisien. Lalu, apa sih fungsi dari sistem operasi? Yang pertama, mengatur dan mengontrol akses pengguna. Nah, SO ini memastikan pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang sesuai dengan peranan mereka saja dan mengendalikan hak akses. Lalu, berdasarkan antarmuka, apa sih itu? SO itu menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan seperti GUI untuk memfasilitasi interaksi dengan komputer. Untuk GUI akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu untuk manajemen file dan pengelolaan memori. Nah, SO ini mengatur mengelompokkan file dan penyediaan ruang memori yang efisien untuk menyimpan dan menjalankan program. Lalu yang terakhir ada menjalankan program secara efisien. Jadi SO ini memastikan untuk mengolah sumber daya komputer dan menjalankan program sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user. Seperti itu. Lalu apa sih jenis-jenis dari SO? Yang pertama ada berdasarkan penggunaan. Yang pertama ada Microsoft Windows. Mungkin sangat tidak asing ya yang kita gunakan sehari-hari mungkin eh, Microsoft Windows. Nah, jenisnya dia adalah sistem operasi desktop. Jadi dia digunakan itu untuk PC dan juga ataupun laptop. Lalu ada macOS. macOS itu sama seperti Microsoft Windows, yaitu sistem operasi desktop. Lalu ada Linux. Nah, dia itu sistem operasi open source. Lalu ada Android yang kita gunakan sehari-hari mungkin selain Apple, yaitu sistem operasi mobile. Sama juga dengan Android, iOS, beda perusahaan. Jadi iOS dan macOS ini sama-sama Apple. Yang membedakan satunya adalah sistem operasi desktop, satunya adalah sistem operasi mobile. Lalu ada jenis-jenis berdasarkan interaksi pengguna. Di bagian fungsi, saya sempat mention tentang GUI. Nah, apa sih GUI? Nah, kalau GUI itu, kalau kita baca secara lengkap, Graphical User Interface, dia itu menggunakan interaksi penggunanya, menggunakan icon, contohnya itu Windows atau macOS. Lalu ada CLI. CLI ini Command Line Interface. Dia itu menggunakan eh, perintah dari si pengguna. Contohnya itu adalah Linux atau terminal Linux dan MS-DOS. Jadi kentara dari kepanjangannya ya. Yang satunya berdasarkan dari icon, yang satunya icon atau menu atau search bar. Lalu kalau yang satunya itu berdasarkan eh, perintah dari pengguna. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan hak akses. Nah, yang pertama itu adalah open source. Nah, sebelumnya saya sempat juga mention di bagian Linux, dia itu sistem operasi open source. Jadi, apa sih itu open source dan juga closed source? Nah, sebelum saya menjelaskan kedua itu, saya akan jelaskan mengenai kode source terlebih dahulu. Jadi, kode source itu fungsinya memberikan perintah kepada komputer tentang apa yang harus dilakukan. Dia itu juga menjadi dasar untuk membentuk suatu program atau aplikasi dan sistem. Dia itu dapat dikompilasi atau dijalankan untuk menghasilkan software yang bisa digunakan. Lalu terbagilah kode source itu menjadi open atau closed source. Nah, kalau open source itu kodenya bisa dilihat, diubah, dan dibagikan oleh siapa saja. Contohnya itulah Linux, Android. Lalu ada closed source. Sesuai namanya, dia tuh tertutup ya source kodenya. Jadi kode sumbernya itu disembunyikan oleh perusahaan pembuat, jadi tidak bisa dilihat atau diubah oleh publik. Contohnya itu Windows, macOS, dan Microsoft Office. Lanjut, kelebihan dan kekurangan.
Nah, tadi saya sudah sebutkan juga, tapi apa sih kelebihan kekurangannya? Yang pertama itu adalah Microsoft Windows. Kelebihannya apa? Yang pertama adalah antar muka user friendly. Jadi dia itu ramah lah untuk pengguna. Lalu yang kedua, dukungan software yang luas. Lalu ada kompatibel dengan banyak perangkat keras. Kekurangannya apa? Berbayar. Lalu ada rentan, virus atau malware. Lalu ada konsumsi resource yang besar. Kalau macOS, kelebihannya apa? Stabil dan jarang crash. Lalu ada keamanan tinggi dan tampilannya yang elegan. Lalu kurangannya, mahal. Lalu ada hanya untuk perangkat Apple saja dan terbatas softwarenya. Tentu saja ada harga, ada jaminannya. Lalu ada Linux. Linux ini gratis dan open source. Jadi bisa diedit dan diubah sesuai pengguna. Lalu ada stabil dan ringan. Aman dari virus juga. Tapi apa kekurangannya? Kurang ramah untuk pemula. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, open source itu bisa dilihat dan diubah, diedit oleh si pengguna. Tapi tentunya hal itu tidak ramah untuk yang baru terjun di bidang open source. Jadi kurang lama untuk pemula. Lalu ada dukungan software yang terbatas. Jadi itulah kekurangan dari Linux. Lalu ada Android. Nah, Android ini sama open source. Dia itu kelebihannya juga banyak aplikasi gratis. Nah, sering kita pakai ya, seperti Play Store. Di Play Store itu kan banyak game yang gratis. Lalu ada tersedia di banyak perangkat. Kurangannya apa? Fragmentasi sistem. Lalu rentan malware ya. Jadi kalau nggak sengaja kebuka link yang ternyata kena virus. Lalu ada update yang tidak seragam. Lalu iOS sama seperti macOS, tentu saja sama-sama dari perusahaan yang sama. Dia itu versinya untuk mobile. Kelebihannya apa? Stabil dan cepat, aman dan terlindungi. Lalu ekosistem Apple yang terintegrasi. Tapi kekurangannya apa? Sistemnya tentu saja closed source, tidak fleksibel, dan hanya bisa digunakan di perangkat Apple saja. Lalu saya akan jelaskan mengenai cara kerja dari sistem operasi. Yang pertama ada inisialisasi sistem. Dia ini menginisialisasi dan mempersiapkan komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung ke komputer. Lalu yang kedua ada manajemen memori. Jadi SO ini dia itu bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori komputer akan digunakan secara efisien oleh berbagai program aplikasi yang berjalan. Untuk yang pertama, inisialisasi sistem. Nah, mungkin maksudnya dari mempersiapkan komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi misalnya dia siapkan CPU, dia siapkan keyboard agar bisa terhubung dan digunakan oleh si user ya. Hanya untuk memperjelas. Lalu yang ketiga adalah penjadwalan tugas. Maksud dari penjadwalan tugas apa? Jadi SO ini mendistribusikan sumber daya komputer seperti pemroses dan memori. Jadi kepada berbagai tugas yang berjalan secara bersamaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penggunaan sumber daya tersebut. Lalu ada yang terakhir, pengolahan sistem file. Jadi SO ini, lagi-lagi SO, ya dia bertanggung jawab untuk mengorganisir dan mengolah file dan direktori dalam komputer, termasuk operasi-operasi seperti pembuatan, penempatan, penghapusan, dan pemindahan file. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan, ya. Jadi kesimpulannya ternyata SO ini eh, lumayan luas dibahas sih kalau ditambah bahas dengan perangkat-perangkat lunak dan perangkat keras itu banyak, sangat banyak yang mau dibahas. Dari sini kita dapat mengerti mengenai eh, ternyata sistem operasi terbagi lima, ada Microsoft Windows, macOS, Linux, Android, dan OS. Jadi mungkin itu saja kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.